Cek 1, 2, 3 cek. Siap. Wah, ramai hari ini. Baik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Eko Trijuni dalam webinar yang diselenggarakan oleh tim market analis forexmf.com. Selamat sore untuk beberapa bapak ya. Ada 4 orang. Baru ada 4 orang. Biasanya di tengah-tengah sesi webinar akan ada yang nambah lagi. Baik, sebenarnya sesi webinar kali ini cukup sering kita bahas, ya. Cukup sering kita bahas. Kita sore ini akan membahas tentang Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini adalah salah satu alat dalam melakukan analisa teknikal yang paling sering dipergunakan oleh tim market analis forexmf.com. Dan Fibonacci retracement ini juga merupakan satu tool yang populer ya di kalangan trader karena ada banyak beberapa keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Baik, tanpa perlu membuang waktu lagi, kita akan mulai saja. Kita mulai dulu dari sejarah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini merupakan seperti yang saya katakan tadi adalah tool yang cukup populer di kalangan para technician atau technicalis. Technician atau technicalis itu adalah orang-orang atau trader atau analis yang hanya mempergunakan analisa teknikal dari dalam melakukan analisa pergerakan pasar. Dan angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio Fibonacci ini ternyata cukup bisa membantu para trader untuk menentukan entry level dan juga exit level. Ya. Oke, ini sejarahnya dulu ya. Jadi rasio Fibonacci ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Italia, namanya Leonardo Fibonacci, ya, atau namanya juga Leonardo da Pisa, karena dia berasal dari kota Pisa, Italia. Nah, gambarnya sudah kita lihat tadi di awal ya. Kita lihat dulu sebentar. Nah ini Fibonacci. Leonardo Fibonacci ini dipercaya sebagai gambar diri ya dari seorang Fibonacci, Leonardo Fibonacci atau Leonardo da Pisa. Oke, selanjutnya, nah jadi ada yang namanya deret Fibonacci ya. Ini Anda tidak perlu hafalkan, ini apa istilahnya trivia saja, informasi tambahan yang mungkin cukup menarik bagi Anda. Jadi ada deret Fibonacci, ya konon kabarnya rasio dari deret ini adalah rasio yang sering terdapat dalam bentuk-bentuk proporsional di alam. Ya. Jadi ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Nah dari deret tersebut kita bisa menemukan, atau Fibonacci pertama kali menemukan bahwa ada rasio yang paling sering ditemui dalam setiap bentuk yang proporsional di alam, yaitu 1 berbanding 1,618 atau 0,618 berbanding 1. Inilah yang kemudian dikenal dengan golden ratio. Nah, dalam perjalanan sejarah ya, para trader bisa menemukan, ada beberapa orang yang menemukan bahwa ternyata level-level berdasarkan rasio Fibonacci tersebut yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk Fibonacci retracement ternyata bisa membantu kita untuk menentukan area-area koreksi atau area-area yang bisa dianggap sebagai support atau resistance. Jadi, tetapi ketika ditemukan Fibonacci retracement ini, dalam pengalaman kami terutama, kita hanya bisa menggunakan Fibonacci retracement ini ketika pasar sedang berada dalam keadaan sebab jika pasar sedang berada dalam keadaan sideways, ya boleh-boleh saja ada pasang nanti Fibonacci retracement-nya, tetapi biasanya tidak bisa memberikan hasil yang maksimal atau optimal, kecuali hanya sekedar memberikan informasi di mana level-level support dan resistance yang mungkin potensial ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu ingatkan pada Anda, bagi yang ingin bertanya, langsung saja, tidak perlu menunggu saya selesai berbicara. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan materi kita sore hari ini, konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement, silakan saja langsung bertanya melalui chat box.
Ya, saya akan pantau terus chatboxnya. Mungkin di Anda terlihat agak menutupi screen ya. Saya tidak tahu kenapa, memang di situ kelemahannya mungkin dari program webinar ini. Tapi Anda tinggal ketikkan di situ, akan saya pantau terus. Nanti kalau ada pertanyaan akan langsung saya jawab. Baik, kita lanjutkan. Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement. Yang pertama, ini kan berarti konsep dasar ini adalah konsep dasar trading sebenarnya ya. Kalau kita bicara swing trading. Yang pertama, kita bisa mencari peluang buy ketika harga berada di kisaran area support. Yang kedua, kita bisa mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran area resistance. Sebaliknya seperti itu. Jadi kalau gampangnya, kita bisa cari potensi buy atau cari peluang buy ketika harga di area support, dan kita bisa cari peluang sell ketika harga berada di area resistance. Gampangnya seperti itu. Dan ini juga kita tahu bahwa ini adalah konsep dasar trading sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk bisa menemukan level-level retracement-nya, Fibonacci retracement-nya, kita perlu menemukan titik-titik tertinggi dan titik yang terendah, yang signifikan tentunya. Nanti yang akan kita sebut dengan nama swing high dan swing low. Jadi kalau titiknya di atas, kita sebut swing high, kalau titiknya di bawah, kita sebut swing low. Nah, ini memang yang memerlukan pembiasaan ya. Ini menentukan swing high dan swing low ini yang memerlukan latihan yang cukup panjang, ya istilahnya jam terbang ya. Jadi semakin sering kita memperhatikan pasar, semakin sering kita mencoba mencari, mengamati ya, mencoba mencari di mana swing high, di mana swing low, itu kita akan semakin mudah nanti dalam mengenali swing yang saya maksudkan tadi. Nah, ini contoh dalam uptrend ya. Dalam pergerakan uptrend kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Nanti akan ada gambarnya, kita lihat bersama-sama nanti. Nah, ini seperti ini. Asumsikan harga bergerak dalam uptrend. Ini gambarnya sederhana kan, tidak membuat candlestick atau bar chart dulu. Ini disederhanakan ya. Anggap saja ini adalah garis putus-putus, ini adalah representasi dari pergerakan beberapa candlestick atau bar chart. Oke, kita lihat gambarnya. Asumsi harga bergerak dalam uptrend seperti ini. Anda tentu harus ingat yang namanya uptrend ya. Dua puncak dan dua lembah yang makin tinggi ya. Tergantung nanti kelihatan dari pergerakan harganya. Ketika di uptrend Anda tarik swing low-nya di sini. Ini swing-nya. Gampangnya yang namanya swing itu adalah titik atau poin di mana harga mulai berbalik arah. Nah, ini kan kalau kita lihat ketika harga naik, dia turun terkoreksi, di sini dia berhenti naik ya, memantul ke atas. Kemudian ketika dia naik, di titik ini dia berhenti, kemudian terkoreksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai swing. Ini yang namanya swing low, ini yang namanya swing high. Jadi swing itu gampangnya adalah level atau area di mana harga mulai berbalik arah. Itu kita bisa asumsikan sebagai swing. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa dapat swing low yang ini, swing high ini, maka Fibonacci retracement-nya kita tarik dari swing low ke swing high. Oke, kita akan coba praktekkan di sini dulu. Ya, ini indikator-indikator akan saya hilangkan dulu saja. Indikator-indikator teknikal yang ada akan saya hilangkan dulu. Kita akan coba lihat bagaimana cara menarik Fibonacci retracement-nya. Ya, Anda bisa lihat contoh yang saya tampilkan ini adalah pergerakan euro terhadap US dollar di time frame 4 jam. Time frame 4 jam. Mungkin terlalu besar ya. Kita cari yang gampang deh ya. 1 jam yang begini. Oke, nah ini ada yang menarik di sini. Nah, kalau Anda lihat, dan ini pertanyaan cukup sering ya, dan sering. Ini chart kan kita bisa zoom in, kita bisa zoom out seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, di chart yang Anda lihat tampilan seperti ini, Anda bisa melihat nggak? Ini kira-kira ini secara garis besar kalau kita lihat pergerakan dari sini aja. Ini dia cenderung downtrend atau uptrend sebenarnya? Downtrend. Ini cenderung downtrend. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, saya harus tarik Fibonacci retracement-nya dari mana? Ini kan banyak swing nih, Pak. Ini swing, ini swing, ini swing, ini swing, ini swing. Saya harus tarik dari mana? Oke, Fibonacci retracement ini sebagaimana kita melihat tren, itu sebenarnya subjektif. Kita melihat tren juga subjektif. Saya kasih contoh, di sini kita bisa melihat overall dia dikuasai oleh downtrend overall. Dari sini ya, bukan dari sini, dari sini. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini sudah tidak downtrend lagi yang dominan.
bukan downtrend lagi yang dominan, benar? Jadi ini yang disebut dengan subjektivitas dalam tanda kutip. Apa yang membuat tren menjadi objektif adalah ketika kita bisa menerapkan kaidah-kaidah tren itu sendiri. Ingat sekali lagi bahwa yang namanya uptrend, kita sudah sering bahas ini, yang namanya uptrend adalah pergerakan yang memperlihatkan dua puncak dan dua lembah yang makin tinggi. Downtrend, dua puncak dan dua lembah yang makin rendah. Seperti itu kan? Nah, seperti itu juga ketika kita ingin menarik Fibonacci retracement. Kita lihat mana yang ingin kita pakai. Mana yang ingin kita, kalau yang ini yang ingin kita pakai, berarti kita sudah bisa tetapkan ini apa uptrend atau downtrend, bukan dua-duanya. Ini cenderung sideways, betul ya? Cenderung sideways. Kalau seperti ini cenderung downtrend. Maka kalau sudah seperti ini kita cari swing yang paling signifikan. Misalkan ini swing high-nya, ini swing low-nya, itu boleh seperti itu. Boleh. Anda mau pakai yang ini pun boleh. Anda mau pakai yang ini sekalipun boleh. Tapi nanti konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah semakin panjang Anda tarik swingnya, jarak antara swing low dan swing high-nya, semakin jauh jaraknya, maka area-area yang diberikan oleh levelnya ini akan semakin lebar. Nanti ketika kita sudah pelajari lebih lanjut, nanti akan terlihat bahwa dengan semakin lebarnya jarak antara swing high dengan swing low, maka level entry-nya akan berbeda, batasan toleransi resiko dan target profitnya juga akan berbeda. Tapi itu akan kita pelajari nanti. Oke, sekarang kita lihat lagi misalkan di pound sterling ya. Pound sterling ini 4 jam ya. Di 1 jam yang ini, dan 4 jam yang ini misalkan. Mau yang mana 1 jam 4 jam nih? Yang 1 jam misalkan. Nah, ini ada yang menarik dari yang 1 jam. Kita sudah ketemu ini kan, kalau kita lihat dari sini aja kan kita bisa melihat dominannya adalah downtrend. Betul ya? Ini dominannya adalah downtrend. Tetapi ketika kita melihat swing high-nya yang udah ketemu, ini swing high, ini swing high, ini swing high. Kita tarik swing high yang terakhir sebenarnya. Sekali lagi biasanya ditarik swing high yang terakhir. Yang terakhir. Ya, kalau kita bicara short term tradingnya. Nah, permasalahannya di sini adalah swing low-nya yang mana, Pak? Kita belum tahu swing low-nya yang mana, karena belum ada pantulan. Kan saya tadi bilang bahwa yang namanya swing itu ketika dia memantul, berbalik arah. Di sini belum ada pantulan. Nah, untuk kasus seperti ini, kita boleh berasumsi, baru asumsi, atau berhipotesa, bahwa untuk sementara kita jadikan acuan swing low-nya yang ini. Jadi ini swing high-nya, ini swing low-nya, kita tarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, ketemu di situ. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini ingat, ini belum jadi swing low ya. Jadi apabila ternyata harga terus turun ke bawah tanpa dia membentuk swing, maka swing low-nya ini juga kita harus sesuaikan, kita ikuti terus pergerakan harganya sampai dia benar-benar melakukan swing atau pantulan. Jadi boleh seperti ini, boleh. Nah, tapi saya mau ambil dari sini swing high-nya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Tetapi ingat nanti ada konsekuensinya. Nanti kita akan belajar. US dollar terhadap Swiss franc kita coba lihat di 1 jam. Nah, bagaimana ini? Oke, kita lihat ini dari sini saja ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat makin jauh nanti bisa beda. Bisa beda nanti. Ini subjektivitasnya di sini. Tapi ketika kita sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada, subjektivitasnya akan semakin berkurang. Oke, kita lihat ini overall naik ya. Secara umum sekarang berada dalam uptrend misalkan. Ini saya hapus dulu ya. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah dapat swing low-nya yang ini. Jangan yang ini, yang paling signifikan. Kita ambil yang paling signifikan. Yang ini dan yang ini. Ini swing high-nya, ini swing low-nya. Berarti kita tarik dari swing low ke swing high. Ini Anda bisa lihat di chart US dollar terhadap Swiss franc di time frame 1 jam. Jadi sudah kelihatan ini swing low-nya, ini swing high-nya, kita tarik Fibonacci retracement-nya di situ. Ada lagi di Aussie misalkan. Kita coba lihat di Aussie seperti apa ceritanya nih. Di Aussie kita juga bisa melihat bahwa ini overall-nya adalah secara umum dia berada dalam downtrend. Maka kita cari swing low-nya yang mana? Ini swing low-nya, jangan yang ini. Kenapa? Karena ini lebih signifikan daripada yang ini. Swing high-nya yang ini, maka kita tarik dari swing high ke swing low. Sudah ketemu. Ada pertanyaan dari Pak Gana, apakah Fibonacci senantiasa harus diupdate per jam jika time frame 1 jam atau tunggu ada candlestick yang breakout? Tidak harus diupdate per 1 jam. Jadi seperti ini misalnya. Kalau kita lihat di pair Aussie, Australian dollar terhadap US dollar di time frame 1 jam, kalau kita lihat kita munculkan period separatornya ini
garis vertikal yang putus-putus ini, swing high dan swing low-nya ini tidak terbentuk hari ini. Swing low yang ini terbentuk kemarin, swing high-nya itu terbentuk tanggal 1 September. Ya, jadi ini tidak diupdate. Jadi sudah berapa jam berlalu saat kalau kita lihat dari sini saja, ini berarti swing low-nya, ini swing high-nya. Berarti dari sini kita lihat ada berapa candlestick, setelah itu ada 29 candlestick, 30 candlestick. Berarti 30 jam setelah kita tarik Fibonacci retracement ini, kita tidak melakukan perubahan apapun. Tidak berdasarkan candlesticknya, tetapi berdasarkan breakout yang terjadi hargana. Dari Dava Satria, arti menarik Fibo yang signifikan itu bagaimana Pak? Fibo yang signifikan adalah Fibo yang ditarik menghubungkan swing high dan swing low yang signifikan. Seperti yang saya contohkan tadi, ini adalah swing high. Ini pun swing high. Ini pun swing high. Ini swing low, ini pun swing low. Ini pun swing low. Nah, kita cari mana swing yang paling signifikan. Artinya, kalau kita ambil dari sini, atau dari sini dulu ya, dari kita ambil swing low-nya yang ini, berarti ada beberapa candlestick yang tidak tercover. Ada beberapa pergerakan yang tidak bisa kita cover. Ini tidak bisa kita cover, ini tidak bisa kita cover. Berarti kita ambil dari sini, supaya bisa tercover semuanya. Ini juga swing high, ini juga swing high. Nah, kalau kita ambil dari sini ke sini, ada banyak pergerakan justru yang tidak tercover. Ini tidak tercover, ini tidak tercover. Maka swing low-nya kita ambil ini, swing high-nya kita ambil ini. Nah, jadi memang ini perlu apa ya? Perlu banyak latihan, perlu banyak observasi, perlu banyak pengalaman. Anda jangan khawatir, semakin sering Anda mengamati dan mencoba untuk memburukan Fibonacci retracement, suatu saat akan bisa. Saya juga dulu sama sekali nggak ngerti, tapi dengan semakin seringnya saya melakukan observasi, semakin sering melakukan analisa, akhirnya, oh ya, saya bisa untuk, oh ya, berarti swingnya kita ambil yang ini, bukan yang ini misalkan. Oke, demikian Pak Dava ya, maksudnya yang signifikan itu swingnya yang signifikan. Kalau kita bisa menemukan swing yang signifikan, kita bisa dapat Fibonacci retracement yang bagus. Oke, itu cara menarik Fibonacci retracement-nya. Ya, langkah transfer itu pada saat uptrend tadi. Nah, pada saat downtrend, sama swing high ke swing low, seperti yang kita contohkan tadi di mana tadi, Aussie ya, di Aussie. Kalau yang uptrend di US dollar atau Swiss franc ya, kalau nggak salah ya. Ya, benar. Ya, demikian. Nah, jadi kalau uptrend dari swing low ke swing high, kalau downtrend kebalikannya, dari swing high ke swing low kita tarik, kita temukan dulu swing yang signifikan, ketemu swing high-nya, ketemu swing low-nya, kita tarik Fibonacci retracement-nya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa level-level Fibonacci yang dipergunakan itu, kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya ada level 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, lalu 76,4 dan 100. Nah, level-level itulah yang kemudian kita anggap sebagai support atau resistance. Kalau dia berada di bawah running price, itu kita anggap support. Kalau dia berada di atas running price, kita anggap sebagai resistance. Kita ambil contoh di Aussie tadi ya. Nah, ini kita sudah dapat swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, kita sudah tarik Fibonacci retracement-nya. Kita bisa ketemu nih ada level-level ini nih. Sorry, saya geser sedikit. Oke, ketemu 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 100. Level-level ini yang kita anggap sebagai area resisten atau support. Berarti ini resisten, kan harga sekarang di sini ya, running price-nya di sini. Ini resistance, ini resistance, ini resistance, resistance. Ini supportnya. Demikian. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, jadi level-level tersebut yang kita jadikan sebagai acuan atau referensi kita untuk menentukan di mana area support atau resistance-nya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah dengan menggunakan Fibonacci retracement itu, level-level area support dan resistance tersebut kita bisa jadikan referensi untuk menentukan entry level. Ingat di awal kita katakan tadi konsep tradingnya adalah buy di area support, sell di area resistance. Lebih penting lagi sebenarnya kita lihat trennya. Kalau trennya adalah uptrend, kita cari sebaiknya hanya mencari sinyal buy.
sebaiknya ketika uptrend hanya mencari buy. Ketika downtrend sebaliknya hanya mencari sell. Nah, jadi kan dengan Fibonacci retracement sudah ketemu level-level support resistannya, tinggal kita manfaatkan. Di area resistance kita cari sinyal sellnya, di area support kita cari sinyal buy-nya. Tetapi tidak semua level Fibonacci retracement perlu kita lihat sebagai area acuan entry level. Kalau exit ya semua kita bisa pakai. Untuk entry, level-level yang populer untuk digunakan sebagai area untuk mencari entry level adalah area antara 38,2, 50, dan 61,8. Jadi itu level-level yang populer. Kenapa? Karena ternyata di kisaran level-level tersebut itu seringkali muncul sinyal buy atau sinyal sell yang akurasinya cukup baik atau cukup tinggi. Kembali lagi ya, kita harus tentukan trennya dulu. Yang pertama kalau trading tetap lihat tren dulu. Kalau downtrend cari sell, kalau uptrend cari buy. Ini selalu saya ulang-ulang karena memang banyak sekali yang melanggar aturan dasar ini. Nah, kalau kita kombinasikan dengan Fibonacci retracement berarti dasarnya apa? Pertama kita lihat trennya uptrend atau downtrend. Katakanlah kita lihat uptrend, trennya adalah uptrend. Maka kita tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Sudah ketemu, Fibonacci retracement-nya sudah dipakai, maka kita cari lihat area referensinya yaitu 38,2 sampai 61,8. Ini kalau di uptrend kita cari ini, oh berarti di sini nanti kita bakal cari sinyal buy. Ada pertanyaan lagi dari Sugeng Arianto, kalau di grafik US dollar Canadian dollar di mana kita bisa ambil posisi menentukan swing high dan low-nya Pak? Mari kita lihat. Time frame berapa Pak Sugeng? Time frame-nya di berapa kira-kira? Oke. Kita lihat 1 jam dulu coba ya. Di 1 jam. Oke, 1 jam. Kalau kita ngambilnya dari mana dulu Pak? Kalau kita ngambilnya dari sini, ya ini area ini kalau saya kasih highlight di sini ya. Dari sini kita sudah bisa melihat ini uptrend untuk short term. Short termnya uptrend. Lihat ini lembah, ini puncak, makin tinggi, 2 puncak, 2 lembah makin tinggi, berarti uptrend. Untuk short term atau dalam bahasa kami, ketika kita membuat analisa teknikal setiap hari, kalau Anda pantau analisa teknikal kami yang harian, Anda bisa melihat biasnya adalah bullish untuk intraday trading. Intraday, very short term trading, intraday. Ya, bias intraday-nya bullish. Maka ketika kita sudah melihat bullish, maka kita bisa ambil Fibonacci retracement dari swing low-nya yang ini, swing high-nya yang ini. Oke, kita sudah lihat dapat ada swing low-nya di situ, swing-nya di sini, kita tarik Fibonacci retracement-nya, maka seperti yang disebutkan di sini tadi di slide ini, area yang populer adalah antara 38,2 sampai 61,8, 38,2 sampai 61,8. Disitulah area referensi untuk mencari sinyal buy atau sell. Dalam hal ini US dollar terhadap Canadian dollar, kita bisa melihat short term-nya dia uptrend. Kalau ingat ini short term ya, kalau kita lihat lebih jauh lagi mungkin tidak bukan uptrend lagi dia. Kalau dari sini dia sudah sideways, betul? Nah, kalau dari sini dia uptrend, betul? Oke, jadi kalau bicara trend saya ingatkan sekali lagi ada yang namanya long term trend, ada yang namanya near term trend, atau ada yang juga menyebut mid term trend, ada yang juga menyebut short term trend. Long term trend, mid term trend atau medium term trend, kemudian ada yang menyebut juga near term trend atau short term trend. Nah, untuk kali ini kita melihat short term trendnya adalah up di US dollar terhadap Canadian dollar. Ya, sudah ketemu tadi berdasarkan yang di sini tadi, kita cari area antara 38,2 sampai 61,8, berarti di sini dia. Ini dia. Nah, itu. Area ini nanti yang kita jadikan acuan untuk mencari sinyal buy. Ya, itu jadi nanti strateginya nanti kita tunggu harga terkoreksi ke area ini, cari sinyal buy-nya dari manapun terserah Anda.
Anda tinggal pakai indikator atau sistem trading yang Anda inginkan. Ketika sudah muncul sinyal buy, baru kita ambil posisi buy dengan potensi reboundnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita kebut dulu, ini sudah hampir pukul 4 waktu Indonesia Barat sore. Oke, ada pertanyaan dari Pak Gana. Jika menarik Fibonacci terbalik, apakah ada manfaatnya Pak? Karena level 38,2, 50 dan stop loss posisi tetap sama. Oke, ada manfaatnya tidak? Ada sih sebenarnya. Ada nggak ada? Ada nggak ada ya. Misal gini seperti ini nih. Ini untuk settingan Fibonacci retracement yang standar dulu deh. Yang standar nih kan seperti ini. Kalau Anda lihat yang standar di atas 0 ini udah nggak ada lagi level-level Fibonacci-nya, bener nggak? Anda harus menambahkan beberapa level khusus dengan cara double klik di sini, klik kanan di Fibo propertinya, Anda tambahkan level-levelnya supaya ada di atasnya muncul. Tetapi kalau tidak ada, pertanyaannya biasanya kemudian angkanya dimasukkan berapa Pak? Kalau tidak ada, ya tinggal Anda tarik saja. Berarti dari swing high ke swing low nggak ada masalah. Level 61,8 dan 38,2-nya akan sama, berhimpitan dia. Nggak percaya, ini lihat. Ada lihat 38,2, catat ya. 38,2-nya ada di 1.32433. Udah? 1.32433 udah dicatat. 50% di 1.32189. B 61,8 di 1.31944. Ini swing Fibonacci-nya ditarik dari swing low ke swing high. Sekarang kita coba kalau ditarik dari swing high ke swing low sama apa enggak? Sama. Ya, 32433, 32189, 31944 sama saja. Hanya jika Anda menariknya terbalik, Anda akan mendapatkan ini. Level-level lanjutannya. Nah, jadi kalau dia tembus, kalau Anda perhatikan analisa teknikal kami, seringkali ada skenario breakout. Jadi kalau dia tembus ke atas ini, dia mau kemana harganya kira-kira. Nah, level-level itu yang dimanfaatkan. Demikian Pak, siapa tadi barusan? Pak Dava. Ya, seperti itu. Yang di atas 100 diubah juga ya, kok beda enggak? Kalau enggak beda, cuma ditambah. Ada yang ditambah. Yang ditambah itu ini biasanya 103,6. Ya, sama 150. Biasanya ditambah itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yenusuke. Ini Bapak atau Ibu ya? Aduh, saya nggak tahu. Ya, dari Yenusuke aja. Yenusuke atau Yenusuke mungkin ya bacanya ya. Sorry kalau salah. Fibonacci apakah cocok untuk semua jenis trader? Tidak ada satu indikator pun dia enggak. Jadi gini, mungkin ya mungkin tidak. Kalau dikatakan untuk semua, jelas tidak semua. Mungkin ada beberapa trader yang tidak suka pakai Fibonacci retracement. Ada. Jadi kalau suka atau enggak. Ya, misalkan nih untuk trader yang mempergunakan apa ya istilahnya scalping lah ya. Scalping ada trader yang misalkan yang dia suka scalping ketika pasar sedang dalam keadaan sideways. Dia nggak akan pakai ini. Kita ambil contoh mana nggak pergerakan sideways misalkan yang cukup sempit misalnya ya. Coba kita lihat. Sayangnya nggak ada ya. Nah, jadi mungkin tidak akan cocok untuk trader-trader dengan yang memiliki karakter tertentu. Ya, jadi tapi kalau untuk trend follower, Anda boleh mencoba untuk Fibonacci retracement ini. Walaupun mungkin ada yang nggak suka misalnya. Jadi intinya begini, kalau kita ingin menggunakan teknik analisa, kita mau menggunakan indikator, kita mau menggunakan sistem trading, pastikan teknik yang kita lakukan memang sesuai dengan karakter kita sebagai trader. Jangan dipaksakan. Kalau saya nggak cocok pakai Fibonacci, ya jangan dipakai. Tapi kita bisa tahu dari mana kita cocok atau nggak pakai sistem tertentu adalah dengan kita coba dulu. Kita coba, kita praktekkan, mungkin di demo account, Anda bisa buka demo account di forexmf.com, ya, atau juga dicobanya jangan 1-2 hari, jangan 1-2 kali, coba dalam waktu yang cukup panjang, misalnya 1 bulan Anda coba. Bukan hanya Fibonacci retracement, kalau Anda dapat indikator tertentu atau sistem trading baru, misalkan Anda coba dulu. Baru Anda bisa putuskan Anda cocok atau tidak untuk menggunakan sistem tersebut. Dari mana kita bisa tahu cocok atau enggak? Kita bisa lihat ada hasil yang bagus. Dan itu bisa konsisten.
Ya, jadi tidak oh saya pakai sekali, dua kali, saya pakai dua kali, saya profit misalkan 100% misalkan. Lalu saya anggap oh berarti ini cocok buat saya. Tidak seperti itu. Harus ada banyak sampel. Misalkan dari 100 kali transaksi atau 200 kali transaksi hasilnya seperti apa. Baru kita bisa simpulkan oh ini memang cocok buat saya, oh ini tidak cocok buat saya. Begitu untuk Yen Suke. Oke, ingat bahwa tadi di awal kita mengatakan bahwa area referensi area level Fibonacci retracement adalah pada dasarnya area support atau resistance. Nah, kita sudah ketemu ada area yang penting antara 38,2 sampai 61,8 itu yang dalam bahasa kami sebut area referensi. Area referensi untuk mencari sinyal buy atau sell. Itu sebenarnya area referensi itu adalah area support atau resistance yang penting. Ya. Gitu. Jadi area referensi, kalau ini Anda lihat ada tulisan area referensi untuk mencari sinyal sell, berarti itu adalah resistance sebenarnya. Kalau Anda lihat di sini area referensi untuk mencari sinyal buy itu sebenarnya adalah support. Oke, sekarang kita membahas strateginya ya. Strateginya itu mirip dengan bounce trading atau ada yang mengatakan dengan swing trading ya. Jadi kita tunggu pullback atau koreksi hingga ke area referensi dan cari di situ konfirmasi sinyal buy atau sell. Jadi kita nanti memanfaatkan pantulan nanti. Pada dasarnya ini strategi untuk Fibonacci retracement. Namun karena kita belum dalam pembahasan ini kita tidak mempelajari indikator-indikator lain sebagai signal provider untuk buy atau sell. Untuk sementara ini kita coba lihat apa yang terjadi pada pergerakan harga ketika harga sudah berada di area referensi tadi. Kita pakai Fibonacci retracement aja dulu ya. Oke, ini ada contoh pergerakan, saya lupa ini tahun berapa, tapi ini saya capture di pound sterling terhadap US dollar di time frame 1 jam. Ada ketemu di sini swing low, di sini swing high-nya. Harga bergerak naik. Dia terkoreksi ke area acuan Fibonacci antara 38,2 sampai 61,8. Oke. Dari sini nanti baru Anda cari sinyal buy-nya. Oke. Jadi kalau dilihat di gambar tersebut, swing low-nya di 1.59445, swing high-nya di 1.60630. Area yang berwarna kuning adalah referensi di mana kita akan mencoba untuk mencari konfirmasi pantulan yang merupakan sinyal buy. Oke. Nah, itu merupakan support yang kita sudah bahas tadi. Jadi tunggu sampai harga masuk ke referensi. Di sini baru Anda tunggu pantulannya. Ada pantulan nggak? Ada pantulan, ini kan bounce nih. Nah ini yang menarik ini. Di contoh yang saya ambil, ini ada sedikit terjadi breakout ya. Breakout ini dia sempat turun ke area di bawah area 61,8. Tetapi ternyata kemudian dia memantul lagi, masuk lagi ke dalam area referensi Fibonacci. Closing di dalam area referensi Fibonacci lagi. Ya, ini dia bounce, dia mantul seperti itu. Ini kita anggap sebagai sinyal pantulan ya atau bounce. Nah, berarti di sini bisa ambil entry-nya atau buy di sini dengan exit point-nya adalah di area antara 23,6 sampai 0. Itu di sini exit-nya. Take profit-nya di situ, sementara stop loss-nya itu di bawah 76,4 atau di bawah level 100-nya. Anda boleh pilih salah satu. Nah, kalau Anda pilih area stop loss-nya di sini, berarti sebaiknya Anda take profit-nya di area ini. Tapi kalau Anda pilih stop loss di sini, take profit-nya sebaiknya di area ini, di nolnya. Kenapa? Karena kita balik ke risk to reward ratio. Resiko tidak boleh lebih besar daripada target. Ya, atau minimal 1/1. Resiko stop loss lebih kecil, target profit lebih besar, itu boleh. Tapi jangan sampai target profit lebih kecil daripada resiko loss-nya atau stop loss-nya. Dari dari Dava Satria, kalau candle melewati area referensi, apa yang harus dilakukan Pak? Anda tunggu sampai dia closingnya di mana. Kalau closingnya tetap di bawahnya, di dalamnya, ini kan dia tembus seperti ini. Tapi closingnya di dalam, itu masih dianggap valid. Tapi kalau dia sudah closing di bawahnya, maka Fibonacci retracement ini kemungkinan besar tidak akan valid lagi. Kemungkinan besar tidak akan valid lagi. Karena
kalau harga sudah tembus ke bawah 61,8, kemungkinannya ya, sekali lagi kemungkinannya, bias untuk hari itu yang intradaynya dari bullish mungkin bisa berubah jadi bearish. Jadi kalau dipaksakan untuk cari buy lagi seperti kasus ini seandainya kalau dia closing di bawah ini sudah tidak direkomendasikan lagi untuk mencari sinyal buy. Anda tinggal tunggu saja lagi nanti dia terbentuk swing yang selanjutnya, swing baru ya, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Nah, kenapa harus ada exit point ya, stop loss untuk mengantisipasi resiko. Anda harus sadar, Anda harus paham bahwa kami berkali-kali mengatakan bahwa analisa yang kami lakukan tidak mungkin 100% akurat. Tidak mungkin 100% akurat. Pasti ada waktu-waktu di mana kami mengalami loss ketika trading. Ada waktu-waktunya pasti. Tetapi Anda tidak perlu khawatir bahwa dengan risk management dan money management yang baik, akurasi yang hanya 70% sekalipun, atau mungkin bahkan 60%, 50% juga tidak akan membahayakan. Bahkan bisa dikatakan cukup baik jika Anda bisa mengatur risk to reward ratio yang baik. Jadi analisa teknikal hanya sebagai alat untuk membantu kita semakin dekat kepada kebenaran. Dengan kata lain, semakin dekat untuk meraih keuntungan atau semakin memperbesar kemungkinan kita memperoleh profit. Seperti kenapa ada dua? Jadi gini ceritanya. Kenapa di gambar yang tadi itu ada dua exit point? Ya, jadi sering kali memang 61,8 tembus itu dianggap sebagai warning bahwa harga kemungkinan akan berbalik arah. Tadinya bullish, berbalik berubah menjadi bearish. Tetapi seringkali konfirmasinya itu 76,4. Ekstrimnya dia kalau tembus ke 100. Jadi banyak trader yang memilih untuk playing safe ya, bermain aman dalam tanda kutip kalau Anda lihat di situ dengan melepas posisi mereka setelah level tersebut tertembus. Jadi tidak di 61,8-nya persis, melainkan di 76,4-nya. Tetapi sekali lagi itu adalah tergantung pada nanti kekuatan modal Anda, money management Anda seperti apa, risk management Anda seperti apa. Seperti itu. Ya. Jadi kalau trader-trader yang lebih berani, dia tunggu 100%. Tetapi kami tidak sarankan itu. Karena bagi kami lebih baik cut loss sedini mungkin. Ya, jadi tidak perlu menunggu keuntungan, tidak perlu menunggu kerugian menjadi terlalu besar. Tapi kembali lagi, itu tentang pilihan saja sebenarnya. Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih stop loss dengan yang minimal risk, atau Anda pilih stop loss yang lebih toleransi resikonya lebih besar, itu tergantung Anda. Oke, tadi sudah dicoba untuk entry point-nya di sini, ternyata kemudian harga memang benar-benar mengalami rebound, mencapai targetnya bahkan sedikit melebihi. Nah, kalau strategi sell itu sebaliknya saja sebenarnya. Ya, ini contohnya di euro terhadap US dollar berada dalam downtrend yang cukup kuat, swing high ketemu di sini, swing low ketemu di sini. Tunggu dia koreksi atau pullback ya ke area acuan Fibonacci retracement-nya, baru nanti ambil posisi sell. Ya, ini ada konfirmasi pantulan di sini, Anda bisa sell di sini. Target profitnya di area ini, stop loss di situ sudah terlihat. Nah, ternyata kemudian ini hasilnya. Oke. Di kesimpulannya apa? Memang untuk mengaplikasikan Fibonacci retracement ini memang terlihat mudah, terlihat sederhana. Tapi sebelum kita selanjutkan kesimpulannya, saya mau jawab dulu pertanyaan dari Pak Gana. Bagaimana jika sudah terbentuk candle di bawah area referensi, namun 2 jam kemudian ternyata masuk lagi? Apakah contoh seperti ini masih dianggap valid? Ini saya asumsikan ketika dalam uptrend ya? Tidak. Kita tidak asumsikan itu masih valid. Ya, jadi untuk lebih amannya sebaiknya jangan dipergunakan lagi. Lebih baik tunggu sampai terbentuk swing baru. Gitu. Lebih baik tunggu sampai terbentuk swing baru. Tetapi tadi saya tidak mengatakan bahwa kalau sudah seperti ini, seperti kasus Pak Gana ini, dia sudah closing di bawah candlestick, kemudian masuk lagi. Saya tidak mengatakan bahwa nggak mungkin naik lagi. Enggak, saya nggak mengatakan itu. Hanya saya mengatakan kemungkinan untuk dia naik lagi itu lebih kecil sebenarnya. Lebih kecil. Tidak valid bukan berarti tidak mungkin dia akan naik lagi.
Itu. Jadi yang jelas sudah tidak valid kalau berdasarkan teori Fibonacci retracement. Ya, seperti itu Pak. Dan nah, kalau saran kami jangan dipergunakan lagi untuk entry signal lagi. Jangan, lebih baik tunggu lagi ada swing line atau Anda cari di currency pair lain. Anda cari di currency pair lain peluang yang lain, atau mungkin Anda bisa cari di indeks saham, mungkin Anda bisa cari di komoditi, di gold, silver, atau oil. Atau mungkin kalau Anda tipe-tipe trader yang long term, Anda bisa cari di CFD saham. Kita kan juga ada forex ini, ada CFD saham ya. Jadi saham-saham dari New York, perusahaan New York, dari bursa Tokyo dan Hong Kong juga kita ada. Single stocknya ya. Kayak Yahoo, misalkan Google, saham Google ada di situ, saham Facebook ada di situ. Anda bisa transaksikan dengan modal yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan transaksi di pasar saham fisiknya. Oke, jadi untuk Pak Gana, jawabannya adalah tidak valid lagi. Kalau mau dipergunakan silakan, tetapi kami tidak rekomendasikan, itu saja. Oke, kesimpulannya adalah aplikasi penggunaan Fibonacci retracement ini memang sekilas terlihat mudah, tetapi saya perlu sampaikan juga bahwa trading ini bisnis yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Saya tidak katakan ini tidak mungkin, ini bisa dilakukan. Anda bisa lihat tadi saya dengan mudah bisa menarik Fibonacci retracement, mencari area-area entry levelnya di kisaran mana, rebound juga beberapa kali terjadi dan valid. Bahkan lama ya, hari yang lalu kita kirim sinyal trading, bukan sinyal trading, peluang ya, market update, peluang atau situasi kondisi pasar terkini. Kita kirim ke WhatsApp, kita lihat kemarin ada bearish divergence di Aussie. Kemudian pas juga areanya di area Fibonacci retracement, di area referensinya. Dari situ kita perkirakan harga akan bergerak turun, ternyata memang bergerak turun, melampaui target malah. Nah, tetapi untuk bisa menarik Fibonacci retracement dengan baik dan benar, Anda harus juga bisa menentukan di mana swing high dan swing low yang signifikan, yang valid. Nah, kebanyakan kesalahan memang terjadi ketika menentukan di mana swing high dan swing low-nya. Jadi, yang membuat ini menjadi tidak semudah itu, not that easy, sebenarnya adalah menentukan swing high dan swing low-nya itu sebenarnya di mana. Tetapi Anda jangan khawatir bahwa dengan semakin banyaknya Anda berlatih, semakin sering Anda mengerti pasar, seperti yang saya katakan tadi, sense of market Anda akan semakin tajam, semakin terasa. Sehingga Anda bisa lebih mudah dalam mengenali swing high dan swing low. Tentu saja juga yang paling penting juga adalah Anda harus sabar. Dibutuhkan kesabaran untuk menunggu area masuk atau terkoreksi atau pullback ke area referensi Fibonacci retracement tadi. Oke, silakan juga masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 1/4 jam lagi ya. Dari Pak Dava Satria, Pak, bagaimana cara memadukan Fibo dan price pattern atau candlestick pattern? Sebenarnya cukup sederhana. Kalau kita lihat misalkan di sini ya, mana tadi yang Swiss franc ya. Kalau ini kan sudah lewat nih ya. Ya kalau ini swing high, ini swing low-nya, area referensinya di sini. Oke. Di sini area referensinya. Ya, kita bisa lihat ada bearish divergence di sini. Ini bearish divergence, Pak. Di stokastik ya, bearish divergence di stokastik 1 jam. Ya, di CCI juga ternyata ada. Nih. Berarti di sini open sell-nya di sini. Ini open sell-nya. Target pertamanya di sini. Ini akan udah masuk nih. Ada bearish divergence. Target pertamanya di sini, target keduanya di sini. Baru nyampe target pertama saja. Ya, jadi sekitar berapa tuh? 20.200. Kalau Anda masuk 0,1 lot, sekitar $20 lah. Lumayan kalau nyampe sini berarti sudah 47 sekian dolar. Oke, nah pertanyaannya bagaimana cara memadukan Fibo dan price pattern atau candlestick pattern? Sama saja. Jadi Anda tinggal tunggu. Nih, misalkan di US dollar pada Swiss franc, Anda sudah lihat, ini dia area acuan Fibonacci-nya di sini, ya antara 38,2 sampai 61,8. Nanti Anda tunggu saja harga terkoreksi ke sini,
Anda cari di sini candlestick pattern apapun yang dia reversal pattern. Bullish engulfing, piercing line, morning star, morning doji star, atau apalagi yang pola-pola pola-pola bullish tuh. Bullish engulfing udah disebutkan tadi. Bullish harami, silakan Anda cari di sini. Kalau udah ada dan terkonfirmasi, boleh Anda ambil posisi buy. Ya, targetnya di sini atau di sini, stop lossnya di sini atau di sini. Gitu. Kalau saya sih lebih sarankan di sini stop loss. Atau di antara 61,8 sampai 76,4 deh minimal. Oke, seperti itu. Kalau mau cari price pattern lain, ya ada tunggu koreksi karya ini, tunggu sampai dia membentuk pattern, misalkan double bottom ya, jadi seperti ini misalkan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan di sini ada double bottom, terus dia terkonfirmasi ya kan, base-nya tembus ya, di sini boleh buy misalkan seperti itu. Ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin triple bottom atau inverse head and shoulders misalkan seperti ini. Ya kan bisa saja kan seperti ini terjadi di situ. Oke, ternyata kok ketika dia koreksi ke area referensi ada inverse head and shoulders, buy aja di situ, nggak masalah. Gampang saja. Intinya Anda mencari sinyal buy atau sinyal sell di area referensi Fibonacci-nya. Sinyalnya bisa ambil dari mana? Stokastik, boleh CCI, boleh RSI, MACD, apalagi sih banyak ya. Price pattern, candlestick pattern, silakan Anda eksplorasi sesuai dengan indikator teknikal atau teknik-teknik yang Anda kuasai. Mungkin Anda punya indikator custom misalkan, apapun itu namanya. Anda ingin gabungkan dengan Fibonacci retracement, seperti itu juga caranya. Ya, sekali lagi intinya cari atau tunggu koreksi ke area pullback, ke area referensi pullback atau koreksi. Di area itu nanti Anda tinggal cari sinyalnya buy atau sell. Begitu terkonfirmasi sinyalnya, boleh Anda ambil posisi sesuai dengan arah tren yang sedang berlangsung. Demikian. Silakan kalau masih ada dari Pak Mario. Pak, kalau turun ke 76,4 terus ada candle pattern bisa buy ya? Berarti dia turun ke sini ya, sebentar. Berarti pertanyaannya itu turun ke sini gitu. Jangan. Tadi siapa tadi yang sudah bertanya ya? Saya lupa. Pak Gana ya. Pak Gana. Bahkan tadi Pak Gana menanyakan kalau sudah turun ke bawah 61,8 gimana? Saya tidak rekomendasikan. Kita tidak rekomendasikan untuk tetap mencari sinyal. Ini kan kalau uptrend ya atau bullish. Kalau sudah seperti ini jangan cari sinyal lagi, atau sudah seperti ini apalagi seperti itu. Apalagi seperti itu. Tidak kita sarankan untuk cari buy lagi. Memang bisa saja nanti dia balik lagi ke atas, bisa. Saya tidak katakan tidak mungkin, bisa saja. Tetapi itu sudah di luar konsep penggunaan Fibonacci retracement. Sudah di luar Fibonacci retracement kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana? Nah, Anda sebaiknya sudah lupakan saja Fibonacci retracement yang ini. Ya kan? Jangan seperti itu. Anda lupakan saja, Anda nanti tinggal tunggu dia bentuk swing yang baru. Kalau dia naik, ternyata tunggu dia kalau dia bikin swing yang baru apa enggak. Kalau dia bikin swing yang baru misalkan seperti ini, baru Anda boleh berkreasi lagi dengan Fibonacci retracement, mungkin nanti narik Fibonya dari sini ke sini. Gitu. Gitu Pak Mario. Jadi tidak jawabannya Pak. Boleh, tetapi bukan tidak ya, boleh, tetapi tidak kami sarankan karena peluangnya sudah menjadi semakin kecil, peluang untuk bisa rebound lagi. Demikian Pak Mario. Oke, masih ada sekitar 13 menit ya, kurang untuk tanya jawab. Ya, oke, kalau belum ada, sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa Anda pertama bisa melihat jadwal webinar yang akan kita selenggarakan oleh forexmf.com. Anda bisa melihat di webinar.forexmf.com. Anda bisa melihat apa jadwal terdekatnya. Jadwal yang terdekat ini tadi yang sedang kita jalankan. Kemudian besok itu ada tips dan triks dalam mencermati data non-farm payroll Amerika Serikat.
Jadi materinya apa itu non-farm payrolls, ya, potensi apa yang bisa kita manfaatkan, potensi terselubungnya. Kemudian sebenarnya bukan nonton bareng juga, ya, kita akan coba untuk membicarakan atau mengulas strategi yang bisa dilaksanakan atau yang bisa dijalankan, strategi yang bisa dijalankan ketika non-farm payroll itu rilis. Ya, itu jadi ibaratnya Anda bisa dapat cara bagaimana memanfaatkan momentum non-farm payroll US besok. Di besok pukul setengah 8 malam, datanya rilis setengah 8 malam ya. Kita mulai webinarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Tapi ini hanya khusus untuk nasabah aktif forexcmf.com. Jadi jadwal webinarnya khusus untuk nasabah saja ya. Jadi customer only. Kalau Anda ingin mengikuti webinar tersebut, Anda tinggal buka real account. Ini ada tinggal buka real account, masuk ke forexcmf.com. Ada arahkan pointer mouse Anda ke trading, tunggu ada drop down-nya, kemudian Anda tinggal klik open real account. Seperti itu. Tinggal Anda isi data Anda, email, nomor handphone. Ini data harus akurat, harus valid ya, datanya harus valid. Klik open live account, nanti tinggal ikuti langkah-langkah selanjutnya yang ada di sini. Ya, pilih tipe account bla 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 bla, Anda tinggal bisa baca di situ. Kemudian kita juga ada analisa seperti yang saya katakan tadi. Kita melakukan atau mengupdate analisa setiap hari. Ada analisa forex, setiap hari ada, yang forex ada. Ya, kita buat untuk 6 major currency pair, Aussie, Euro, Pound Sterling, Kiwi, Swiss franc dan Yen. Kemudian kita juga membuat analisa komoditi emas dan perak. Lalu ada 3 indeks saham Asia, Nikkei, Kospi dan Hang Seng. Ya, hari ini memang Hang Seng tidak ada karena bursanya tutup, sedang libur. Itu. Oke, saya lihat apa masih ada pertanyaan atau tidak? Dari Pak Mario berarti 76,4 untuk tempat cut loss. Iya Pak, di antara 76,4 atau 61,8 atau di bawah 76,4 boleh. Untuk Yenusuke Fibonacci di time frame kecil apa bisa Pak? Bisa. Tapi nanti harus berhati-hati untuk swingnya. Kalau ada beberapa pair atau instrumen yang volatilitasnya sangat tinggi, itu harus berhati-hati di situ. Dari Sugeng Arianto, di grafik USD/JPY kalau dilihat major trendnya downtrend sementara short time-nya bullish. Nah, harga sekarang di pertemuan antara major trend dan short time. Kalau kita tarik garis trend, nah apa kira-kira yang harus dilakukan Pak? Time frame 1 jam. Apa tadi? US dollar terhadap yen. US dollar terhadap yen. Nah, ini dia time frame 1 jam. Mana nih Pak? Majornya trend downtrend, short. Oke, ya. Shortnya yang ini ya. Anda anggap shortnya yang ini, ya kan? Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Sugeng. Pak, ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini, dalam melakukan trading, Anda pilih tren yang mana yang ingin Anda pergunakan. Sekarang kalau kita lihat seperti ini, ada orang mengatakan saya mau sell. Menurut Anda, kita nggak usah bicara Fibonacci, nggak usah bicara indikator lain dulu deh, ini saya hilangin semua. Oke, ini dihilangin semua indikatornya. Ada yang mengatakan saya mau sell, sah atau tidak? Sah. Karena apa? Karena dia melihat trennya dari sini, misalkan. Tapi yang mengatakan saya mau buy, sah atau tidak? Sah saja kalau dia melihat trennya yang ini. Ya, seperti kata Pak Sugeng tadi, short term-nya trend. Short term-nya up kok trend. Short term-nya up, tapi kalau mid term-nya dia down. Kalau yang lebih besar lagi seperti apa? Down. Ya terserah dia mau ambil yang mana. Tidak bisa disalahkan, tergantung dari point of view-nya, sudut pandangnya yang mana. Dalam hal seperti ini, Anda harus tentukan mana yang ingin Anda gunakan. Kalau Pak Sugeng mengatakan, saya mau memanfaatkan yang ini Pak. Saya cuma mau memanfaatkan pergerakan ini, silakan. Silakan, tetapi lihat dulu majornya sebaiknya. Ada nggak yang lebih besar, bigger term? Jadi gini, kalau kita trading, ibarat kita melihat pemandangan atau mengobservasi sebuah area. Anda bayangkan Anda ingin mengobservasi sebuah area, katakanlah itu padang rumput yang luas.
di belakang Anda ada gunung misalkan, di depan Anda ada danau. Ini kalau saya ini seperti ini misalkan ya. Di mana nih? Whiteboard nih, saya lihat. Nih, seperti ini, ceritanya begini. Jawaban saya pertama adalah, ya, Anda silakan pilih tren yang mana. Tetapi, kalau mau yang lebih baik, sebaiknya begini. Nah, sebaiknya begini. Misalkan, Anda berada di, aduh, kok warnanya kuning. Jadi warna hitam. Nah, Anda berada di sebuah tempat nih ya, ini Anda. Di depan ada lembah, ya, katakanlah ini sungai ya, katakan ini sungai. Sungai warna biru ya. Ini sungai misalkan ya. Kemudian ada pohon-pohon di sini ya. Pohon-pohon. Nah, di sini ada pohon-pohon juga ya. Pohonnya tinggi ya, pohonnya tinggi ya. Kemudian di belakang di belakang Anda ada sebuah bukit ya, gunung lah misalkan. Gunungnya tinggi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Anda bisa melihat apa yang berada di balik pohon ini ketika Anda berdiri di sini? Kemudian kalau Anda berdiri di sini, kira-kira Anda bisa melihat nggak apa yang ada di belakang pohon ini kira-kira? Ini cuma ada kepalanya doang, harusnya lebih tinggi dia, karena ini kan kakinya ada, kepalanya di atas. Jawabannya adalah Anda akan berpotensi melihat apa yang berada di belakang ini jika Anda berada di sini, dibandingkan dengan jika Anda berada di sini. Begitu pula dalam trading. Begitu pula dalam trading. Dalam trading pun seperti itu. Anda akan bisa lebih mudah melihat situasi pasar ketika Anda melihat term atau gambaran yang lebih besar. Kalau kita melihat seperti ini, saya prefer mencari yang ini, Pak. Saya prefer melihat yang dari sini. Tekanan kalau lihat dari sini, tekanan bearish-nya masih jauh lebih besar daripada bullish-nya. Ya, jadi kalau saya akan menggunakan yang ini. Akan menggunakan yang ini, harga sekarang sudah berada di area acuan Fibonacci-nya, area referensinya. Saya tinggal tunggu nih, coba kita lihat. Kalau kita lihat dari indikator stokastik misalkan ada sinyal atau tidak. Oh, belum ada sinyal. CCI juga belum ada sinyal biasanya. Nah, ketika harga di sini nanti saya tinggal cari sinyalnya di sini. Pak, siapa tadi? Pak Sugeng ya. Sugeng seperti itu. Tetapi saya tidak akan menyalahkan jika ada trader yang saya mau cari buy kok Pak. Kenapa? Karena saya lihatnya yang ini. Balik. Saya lihatnya yang ini. Jadi nanti saya cari sinyal buy-nya di sini. Boleh saja. Nggak ada masalah. Cuma nanti ya perbedaannya di mana? Perbedaannya hanyalah di target profitnya berbeda, batasan toleransi resikonya juga berbeda. Itu saja. Dua-duanya benar. Asal melalui kaidah yang benar. Bisa nggak ini disebut uptrend? Bisa. Lebahnya makin tinggi, puncaknya makin tinggi. Boleh-boleh saja. Pak siapa tadi? Pak Sugeng. Silakan. Anda pilih tren mana yang ingin Anda ambil. Kita belum bicara masalah apa istilahnya penggunaan double Fibonacci retracement belum ya. Jadi misalkan seperti ini Anda cari yang itu belum. Itu akan pembahasan yang lebih advance lagi. Ya, jadi ada teknik yang bisa kita melakukan trading dengan menarik dua buah Fibonacci retracement di chart yang sama. Ada teknik seperti itu, tapi tidak akan kita bahas sekarang karena waktu kita juga sudah semakin sempit. Dan hal-hal yang lebih detail seperti itu ya, teknik-teknik yang lebih detail itu biasanya kami sharing ke nasabah-nasabah forexmf.com yang aktif dan setia. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Daripada Pak Satria, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, atau respon terakhir saya untuk sore ini. Cara menghilangkan penyakit takut cut loss dan stop loss. Kalau habis stop loss saya nggak bisa tidur Pak. Oh, cara menghilangkan takut. Kemarin ada seseorang, bukan kemarin, ini hari Kamis, Rabu, Selasa. Di hari Selasa ada tamu juga ke sini. Saya lupa Senin apa Selasa. Beliau memiliki permasalahan yang sama dengan Anda.
saya katakan bahwa Pak untuk masalah seperti itu maaf saya bukan ahli hipnoterapi gitu ya, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, jadi saya tidak bisa bantu masalah itu. Tapi berdasarkan pengalaman saya pernah beberapa kali mengalami loss. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya juga baru cut loss di Swiss franc minggu lalu Swiss franc 2 kali cut loss. Kemarin buy sell pound sterling hampir kena target profit, dia balik lagi ke atas. Untung sudah ada trailing stop, jadi ujung-ujungnya masih tetap profit. Kalau saya takut loss lagi ketika mengalami cut loss di Swiss franc beberapa waktu yang lalu, di minggu lalu, di hari Selasa kemarin saya mungkin nggak akan sell pound sterling kalau saya takut. Tetapi apa yang menyebabkan saya berani? Pertama, saya punya sistem trading atau strategi trading yang sudah teruji. Teruji apanya? Teruji akurasinya. Tidak 100%, tidak 70%. Terus saya bilang tadi ada cut loss kan. Akurasinya hanya 70%. Tetapi kalau kita lihat dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, walaupun ada terjadi cut loss beberapa kali, target profit, take profit beberapa kali, tapi jumlahnya toh tetap untung, tetap plus, tetap positif. Berdasarkan dari pengalaman itu, saya jadi nggak takut lagi. Jadi loss itu yang kemarin saya anggap bunga-bunganya saja, ada kembang-kembangnya. Dianggap sebagai konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan trading. Kalau kita trading, resikonya pasti loss. Kalau nggak berani dengan resiko itu, sebaiknya memang tidak usah trading. Simpan saja uang Anda di deposito misalkan. Tapi returnnya tentu jauh lebih kecil. Returnnya, potensi keuntungannya jauh lebih kecil. Nah seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang harus Anda siapkan adalah strategi trading yang benar-benar Anda sudah buktikan keampuhannya. Ampuh ini bukan dalam arti 100% akurat, tidak. Tapi dari sekian banyak Anda coba, Anda bisa coba di demo account, Anda tinggal buka demo account di forexmf.com. Mudah sekali caranya, Anda tinggal masuk ke website, pilih trading, klik open demo account. Anda coba strategi trading yang baru Anda dapatkan atau Anda pelajari. Kalau bisa menghasilkan trading keuntungan yang konsisten, walaupun kecil, tapi dia konsisten. Artinya grafik pertumbuhan equity aja modal Anda naik, itu sudah bagus. Sudah bagus. Tapi jangan nyoba cuma sehari 2 hari, sekali 2 kali misalkan jangan. Sekali 2 kali nyoba bagus dianggap bagus, sekali 2 kali nyoba jelek dianggap jelek, enggak. Harus banyak datanya. Seperti yang katakan tadi, mungkin dari 100 atau 200 kali transaksi lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus pakai, nggak perlu takut. Oke, waktu kita sudah selesai, sudah habis. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu kalau ada. Ya, itu kan bertambah kan, seiring waktu bertambah audiensnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam membawakan materi atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga apa yang sudah kita pelajari sore ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih dari. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, sampai jumpa lagi.